sekarang kita akan melanjutkan tentang tari yang ada di Indonesia pada bagian 2 ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah tari gending Sriwijaya. Tari ini berasal dari Sumatera Selatan, biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Gerakan tarian menunjukkan sikap masyarakat yang ramah, tulus, dan terbuka terhadap tamu. Tarian dilakukan oleh 9 orang dan penari wanita itu menggunakan pakaian adat Aisan Gede. Biasanya penari ini nanti akan membawakan yang namanya kapur sirih untuk diberikan kepada tamu. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti penari yang paling depan itu akan membawakan tepak sekapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu dan diiringi dengan 2 penari yang membawa pridon terbuat dari kuningan. Nah, musik pengiring ini yang mengiringi adalah gamelan Sumatera Selatan. Nanti coba kalian cari di Google seperti apa itu gamelan Sumatera Selatan. Juga diiringi oleh gong. Penari wanita ini menggunakan pakaian adat yang namanya Aisan Gede. Seperti ini. Nah, ini Aisan Gede itu seperti itu ya pakaiannya ya, kostumnya. Nah, ini yang dibawa di depan, yang depan sendiri itu membawa sekapur sirih untuk diberikan kepada tamu. Sedangkan yang nomor 2, yang ada 2 orang itu membawa suatu alat tempat yang namanya pridon. Itu terbuat dari kuningan. Tariannya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa coba cari di YouTube atau di Google bagaimana sih tarian dari tari gending Sriwijaya ini. Coba kalian cari ya. Selanjutnya adalah tari hudok. Nah, tari hudok ini coba dari mana, ada yang tahu tidak? Ya, tari hudok ini berasal dari Kalimantan Timur. Dari Pulau Kalimantan Timur ya. Nah, tarian ini mencerminkan kebersamaan masyarakatnya. Biasanya ditarikan pada sebelum masa tanam. Jadi sebelum mulai menanam padi, itu mereka menarikan tarian hudok. Selain itu, pas sebelum masa tanam ini diharapkan tanaman yang ditanam, padi yang ditanam itu akan tumbuh subur, begitu. Selanjutnya, biasa juga ditarikan untuk membersihkan desa. Maaf, itu bukan desan, tapi desa. Untuk memberikan desa, agar desanya itu makmur, sejahtera. Dan ditarikan juga pada masa panen. Jadi, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, atas panen yang berhasil, seperti itu. Nah, selanjutnya, tari ini ada yang unik. Jadi, tarian menggunakan topeng kayu. Nanti kita akan melihat bagaimana sih topeng kayunya. Dan kostum penarinya ini menggunakan daun pisang. Unik sekali ya, menggunakan kostum daun pisang dan menggunakan topeng kayu. Kemudian tarian ini biasanya ditarikan oleh 13 penari, cukup banyak ya. Seperti ini. Ya, ini menggunakan topeng, jadi topeng khas Kalimantan untuk menari hudok seperti itu. Dan juga menggunakan daun pisang. Ini, topengnya seperti ini. Nah, begitu ya. Keren sekali, unik. Yang kelima adalah tari serimpi. Kalian pasti pernah dengar tari ini. Ini berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini termasuk tarian klasik. Dan pada zaman dahulu, tari serimpi hanya dimainkan di depan raja dan di depan kerabat kerajaan. Jadi eksklusif, hanya di depan raja dan kerabat kerajaan. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, tarian ini sering ditampilkan dalam jamuan tamu kehormatan di keraton. Jadi orang umum bisa melihat tarian serimpi, tidak hanya raja dan kerabat kerajaan.
Selanjutnya, tari serimpi ini mencerminkan sikap masyarakat Jawa yang memiliki budaya halus. Jadi, tarian serimpi ini sangat gemulai sekali tariannya. Kalian nanti coba silahkan cari di Google bagaimana tari serimpi itu. Gerakannya halus, gemulai, bagus. Nah, seperti ini. Ini kostum tari serimpi khas Jawa sekali ya. Khas dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Ini penarinya adalah perempuan-perempuan. Jadi khusus perempuan. Nah, yang terakhir ini adalah tari saman. Ayo, dari mana ini? Ya, tari saman berasal dari suku Aceh, yaitu suku Gayo. Tarian ini mencerminkan kebersamaan dan kekompakan dalam menarikannya, harus kompak. Tarian ini tidak menggunakan iringan musik loh, hanya menggunakan suara para penari, ditambah suara tepukan tangan, dada, serta pangkal paha penarinya. Jadi hanya suara penari, suara tepukan tangan, suara tepukan dada, serta suara tepukan pangkal paha penarinya. Namun, tari ini biasanya ditampilkan oleh belasan atau puluhan penari laki-laki. Tapi ada juga yang dimainkan oleh hanya 10 orang laki-laki atau perempuan. Itu kemudian ada 2 orang lagi yang memberikan aba-aba serta yang menyanyi. Jadi nyanyian itu digunakan untuk mengatur gerakannya agar kompak. Biasanya pemimpin dari tarian saman itu disebut syekh, yang tugasnya itu menyanyikan lagu-lagu saman untuk mengatur gerakan agar kompak. Nah, ini tari saman itu biasanya ditampilkan dalam berbagai acara seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga ketika ada kunjungan tamu kehormatan. Bentuk tari saman ya seperti ini. Jadi ini bentuknya apa ya? Vertikal, horizontal, atau lurus, atau kotak, atau lingkaran. Ya ini menggunakan pola horizontal ya. Ini yang perempuan begini. Ya selesai. Sekian tentang tari di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.